kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka dan juga bagaimana CP, TP, ATP dan penyusunan modul aja dalam kurikulum merdeka. Nah, menurut hasil wawancara yang telah saya dapatkan kemarin ketika bersama guru dari kelas 4 SD di SDN 10 Cakra Negara, itu menjelaskan bahwa kurikulum merdeka ini sangat membantu dan memudahkan seorang guru dalam mengarahkan peserta didik ke berbagai macam hobi dan juga minat, yang dimana itu sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena pada ketika asesmen awal itu dilakukan, akan memudahkan mengelompokkan gitu seorang peserta didik apakah pemahamannya itu sudah baik atau tidak. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa pemahaman dari peserta didik itu sudah mulai baik, maka akan ada hal-hal yang akan kita lakukan. Nah, ketika ada pemahaman dari peserta didik itu yang bisa dikatakan agak sedikit rendah, maka ketika itu kita bisa melakukan asesmen lagi untuk mengetahui sebagaimanakah pemahaman yang didapatkan oleh seorang peserta didik tersebut. Nah, adanya kurikulum merdeka ini itu bisa menjadi wadah yang dapat mengembangkan setiap minat dan juga keahlian yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, setiap minat yang sudah kita ketahui oleh seorang guru itu bisa mengarahkan peserta didik dapat memudahkan dalam proses pembelajaran, bahkan dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Jadi kurikulum merdeka ini bisa dikatakan mudah untuk peserta didik karena bisa memetakan bahwa peserta didik itu memiliki minat di bidang apa dan juga memiliki hobi seperti apa, sehingga seorang guru itu diberikan kebebasan untuk mengatur bagaimana ruang kelasnya itu sesuai dengan medan di dalam kelasnya. Jadi seperti itulah kurikulum merdeka yang sudah disampaikan oleh guru yang terkait. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana CP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajar, dan bagaimana penyusunan modul ajar dalam kurikulum merdeka. Nah, seperti sudah yang diterangkan ketika wawancara, CP itu jika kita lihat korelasinya itu sama dengan ketika kita lihat pada Kurtilas atau kurikulum 2013 itu merupakan bagian dari KI atau kompetensi inti, yang dimana di samping itu tujuan pembelajaran akan terbentuk setelah adanya CP. Jadi yang pertama ada itu adalah CP. Dari CP dulu baru nanti akan turun ke bawah menuju ke TP. Nah, kalau kita melihat TP itu pada Kurtilas itu sama dengan KD atau kompetensi dasar. Nah, lalu selanjutnya dari CP lah seorang guru akan mengembangkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Jadi ketika sudah ada capaian pembelajarannya, lalu setelah itu akan ada beberapa elemen-elemen dari masing-masing CP tersebut. Setelah itu akan adanya tujuan pembelajaran. Nah, jadi di tujuan pembelajaran itulah seorang guru akan tahu apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, pada pembuatan TP, seorang guru itu tidak bisa semena-mena untuk membuat TP. Karena pada pembuatan TP ini kita harus melihat dulu bagaimana pembagian dari fase-fase. Misalnya pada anak SD itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase A, fase B, dan juga fase C. Nah, fase A ini terdiri dari kelas 1 dengan 2. Fase B itu terdiri dari kelas 3, 4. Fase C terdiri dari kelas 5, 6. Nah, misalnya itu kita membuat TP untuk fase B, yaitu berarti kelas 3 dan 4. Nah, maka ketika kita ingin membuat TP pada kelas fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4, sedangkan kita mengajar di kelas 4, yang pertama kita lakukan adalah memilah mana TP yang masuk kepada kelas 3 dan mana TP yang masuk kepada kelas 4. Jadi ketika sudah dipilah mana TP masuk kelas 3 dan kelas 4, setelah itu maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Karena dari masing-masing fase tersebutlah akan ada TP-TP yang berkaitan. Selanjutnya CP, TP, dan juga ATP
itu apakah sangat berpengaruh ataukah tidak dalam pembuatan modul ajar. Nah, tentu saja antara CP, TP dan juga ATP itu sangatlah berpengaruh dalam pembuatan modul ajar. Kenapa demikian? Karena uh, kita sebagai seorang guru itu memiliki beberapa aspek untuk bisa membuat bagaimana proses pembelajaran tersebut. Misalnya pada Kurtilas itu untuk kurikulum 2013 itu misalnya ada KI, ada KD, baru ke TP-nya. Oh, ada KI, ada KD, ada ITP, indikator pencapaiannya, dan juga nanti terakhir ke TP-nya. Nah, lalu pada kurikulum Merdeka atau Kumar itu ada CP. Setelah CP itu ada elemennya. Setelah ada elemennya itu nanti bakalan ada tujuan pembelajaran, baru nanti ada ATP, itu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di alur tujuan pembelajaran inilah nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana tujuan tersebut. Jadi kayak gimana sih alur untuk mencapai tujuan pembelajaran atau dari TP tersebut gitu. Nah, tapi terkadang seorang guru itu melupakan sebuah KKTP dalam pembuatan indikator atau dalam pembuatan TP tersebut gitu. Dari kurungan TP bisa diuraikan lagi menjadi sebuah ATP. Jadi setelah TP akan ada ATP, itu ada alur tujuan pembelajaran tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada modul ajar saat ini sangat sedikit sekali dalam penerapan KKTP yang dimana merupakan indikator untuk asesmen sumatifnya. Jadi untuk asesmen awalnya. Jadi itu kayak banyak banget beberapa guru yang melupakan KKTP-nya. Nah, antara CP, TP dan juga ATP itu saling berkaitan satu sama lain. Sebuah modul ajar tidak akan bisa jadi ketika tidak ada CP-nya. Begitu pula ketika modul ajar itu tidak akan bisa jadi jika tidak ada TP atau ATP-nya. Jadi dalam suatu modul ajar akan meliputi beberapa bagian, ada CP, TP dan juga ATP. Ketika salah satu dari bagian tersebut tidak ada, maka modul ajar tersebut bisa dikatakan tidak jadi gitu. Nah, karena pada suatu modul ajar itu kita bisa melihat pada hasil akhir dari suatu proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi setelah adanya CP, TP dan juga ATP, nanti akan ada beberapa yang berada di bagian akhir, itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang akan dibuat oleh seorang guru pada modul ajar tersebut. Misalnya nih, pada pembelajaran IPS itu misalnya ada tentang bagaimana kayak tentang sejarah dan lain sebagainya, itu bagaimana cara seorang guru untuk memperkenalkan sejarah tersebut pada seorang anak SD. Ataukah dia menggunakan media video kah, menggunakan media tutor sebaya kah, atau seperti apa. Jadi itu akan terpampang dengan jelas pada proses pembelajaran. Nah, dalam pembuatan modul ajar sekarang itu pada kurikulum Merdeka ini atau Kumar ini, seorang guru itu dibebaskan untuk membuat modul ajar. Jadi ada dua jenis modul ajar. Yang pertama itu modul ajar berbentuk buku. Yang kedua modul ajar yang sangat sederhana seperti RPP. Jadi seorang guru tuh dibebaskan mau buat modul ajar seperti buku atau seperti RPP. Nah, modul ajar seperti RPP ini adalah merupakan modul ajar yang sangat sederhana, yang hanya kalau nggak salah hanya ada selembar. Nah, itu nanti kayak seorang guru tuh bebas mau membuat RPP itu seperti apa, dalam artian proses pembelajarannya itu dibebaskan oleh seorang guru sesuai dengan kondisi kelasnya. Misalnya seorang guru tersebut mengajar di sekolah yang berada di pesisir pantai. Lalu bagaimanakah proses pembelajarannya itu sesuai dengan pesisir pantai? Misalnya para pengusaha sekitar pantai yang itu membuat kerajinan dari kerang, bagaimana para orang yang berjualan di pinggir pantai gitu. Lalu berbeda dengan kondisi yang ada di pegunungan. Nah, seorang guru yang berada di pegunungan yang pasti akan membuat RPP yang sesuai dengan daerah anak-anak tersebut, medan yang mereka tempati. Misalnya di sana banyak orang yang berkebun dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin seorang anak yang berada di pegunungan kita suruh buat kerajinan dari kerang. Begitu pula dengan seorang anak di pantai, di pinggir pantai kita suruh buat kerajinan dari hasil
perkebunan gitu. Jadi kan agak ada dua yang sangat berkesenjangan. Jadi seorang guru tuh dibebaskan membuat suatu RPP atau modul ajar tersebut sesuai dengan kondisi kelas masing-masing dan juga tempat tinggal mereka. Karena di Kumar ini lebih ditekankan kepada peserta didik untuk bagaimana mereka mengaplikasikannya di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, modul ajar RPP ini adalah merupakan modul ajar yang sangat sederhana, adalah modul ajar RPP gitu, yang dimana pada penyusunan modul ajar RPP ini hanya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu dari CP, ada TP-nya, lalu selanjutnya ada ATP, lalu ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah asesmennya, asesmen akhirnya. Jadi untuk mengetahui sebagaimanakah tara pemahaman yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Materi selanjutnya yakni tentang asesmen dalam pembelajaran IPA di kelas 4. Sebelum melaksanakan asesmen awal, guru mengetahui CP dan TP terlebih dahulu. Setelah mengetahui CP dan TP, maka selanjutnya dilihat dari materi atau konten yang akan diajarkan. Misalnya, pada materi mengenal bagian-bagian tumbuhan, direpresentasikan dengan contoh tanaman di sekitar. Kemudian, guru memberikan atau mengajukan pertanyaan pemantik sebelum beralih ke materi terkait dengan tanaman tersebut. Anak-anak, ada yang tahu bagian apa yang Bapak tunjuk ini? Secara otomatis dapat diketahui kemampuan awal siswa itu bagaimana. Apakah siswa telah mengetahui yang mana itu akar, batang, dan lain sebagainya yang ada pada bagian tumbuhan. Dari jawaban hasil pertanyaan pemantik yang telah dilakukan guru, dapat diketahui sejauh mana kemampuan siswa di dalam tes asesmen awal ini. Sehingga siswa yang hanya mengetahui akar tanaman saja dikelompokkan dengan siswa yang hanya mengetahui akar tanaman saja. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kesimpulannya, untuk mengetahui asesmen awal, Pak Dodi selaku wali kelas 4 melakukannya dengan memberikan pertanyaan pemantik sebelum beralih ke materi. Lalu, setelah itu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan pemahamannya. Jadi, asesmen awal yang digunakan di sini adalah asesmen jenis formatif, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pemahamannya. Untuk asesmen akhir yang digunakan adalah jenis asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetes kemampuan siswa. Dapat berupa ulangan harian, tugas, dan juga latihan. Materi selanjutnya yakni tentang memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen awal. Nah, seperti yang telah dijelaskan dan dipaparkan pada materi bagian C tadi, pemetaan dapat dilakukan dengan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Di sini, asesmen awal yang digunakan berupa pertanyaan pemantik dari suatu materi. Lalu, dari pertanyaan tersebut, siswa dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Nah, misalkan materinya tentang mengenal zat-zat. Dari materi tersebut, diberikan pertanyaan pemantik, yang manakah benda padat, yang manakah benda cair. Dapat dilakukan dengan cara menunjukkan gambar kepada siswa dan membagikan sebuah pertanyaan berupa checklist. Dari sini, guru dapat mengelompokkan siswa. Mana siswa yang menjawab benar satu dikelompokkan dengan siswa yang juga menjawab benar satu dan masuk ke dalam kelompok satu. Begitu juga seterusnya. Dalam hal ini, sudah terlihat asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif, di mana asesmen yang tidak berupa angka atau nilai. Ketika sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pengetahuannya masing-masing, untuk memetakan kebutuhan siswa yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok, guru memberikan pertanyaan atau soal atau lembar kerja sesuai dengan pengetahuan yang mampu siswa pecahkan. Setiap kelompok mendapat tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran IPAS.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Dari ceramah dan tanya jawab, sekarang menjadi menggunakan media. Bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi konten yang digunakan pada kelas 4 adalah berupa penjelasan materi atau konten. Dalam menjelaskan materi atau konten ini dapat menggunakan media, buku, dan sebagainya yang akan memudahkan siswa dalam memahami materi. Bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi proses yang digunakan pada kelas 4 adalah dalam bentuk tugas yang dilakukan secara berkelompok maupun secara individu. Diferensiasi proses di sini dalam artian siswa setelah mengetahui materi atau konten apa yang telah dijelaskan tadi, maka akan diuji dengan asesmen formatif. Tugas yang diberikan di sini tidak hanya dalam bentuk isai atau isian, dapat dalam bentuk LKPD, di mana dalam LKPD tersebut dapat disuguhkan dengan gambar, cerita atau gambar-gambar lain yang mendukung materi pembelajaran. Selain itu bisa juga diadakan ulangan di akhir dalam bentuk tes lisan maupun tulis atau kuis. Bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi produknya di sini bukan hanya dari bentuk hasil karya, namun bisa dari nilai siswa atau hasil ulangan atau pengerjaan tugas. Hal ini agar mengetahui apakah siswa telah mengerti atau tidak dengan materi yang telah diajarkan tadi. Kendala pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran IPAS. Kendalanya ada di pemetaan awal di asesmen awal yang dilakukan pada siswa, sehingga pada saat diferensiasi proses dilakukan, guru terkendala dalam kesalahan mengelompokkan siswa. Pada asesmen awal, siswa A dikelompokkan pada kelompok pertama, namun setelah diadakan diferensiasi proses, atau berupa pemberian soal pertanyaan, bisa jadi siswa naik pada kelompok atas dan siswa yang berada pada kelompok atas turun ke dalam kelompok bawah sesuai dengan tingkat kriteria pemahaman siswa. Permasalahan atau kendala lainnya adalah pembuatan soal yang bervariasi. Semakin tinggi tingkat kognitif atau kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan, dengan kata lain siswa sudah dapat menjawab banyak soal dengan benar, maka semakin tinggi juga tingkat kesukaran soal yang akan diberikan. Untuk itu, guru susah membedakan apakah soal tersebut sudah sesuai atau tidak dengan kognitif siswa.